Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali di kebun minipi, kebun rumahan yang ada di atap rumah. Kali ini pagi hari ya teman-teman, alhamdulillah ini cuacanya pagi ini cerah. Dan ini seperti biasa ya teman-teman, itu banyak ini ya titik-titik air tuh di daun karena habis hujan ya. Oh ya teman-teman, itu ini tanaman apel putsa, alhamdulillah ya sedang berbunga kembali. Oh ya teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya, dan yang baru menemukan channel saya, semoga suka dengan video-video saya. Terima kasih. Oh ya, seperti biasa ya teman-teman, saya tidak menyiram tanaman beberapa hari ini, mungkin sudah sekitar seminggu lebih ya hujannya, hampir setiap hari hujan. Semoga teman-teman juga selalu sehat ya, maksudnya di musim hujan ini bisa jaga kesehatan, apalagi yang sering melakukan aktivitas keluar rumah setiap harinya. Ini ya teman-teman, tuh mataharinya sudah mulai muncul, semoga hari ini cerah. Oh iya, biasanya kalau paginya cerah seperti ini kadang suka tiba-tiba mendung ya teman-teman, dan suka tiba-tiba hujan karena saat ini cuacanya tidak menentu. Oh iya, alhamdulillah ini saya bisa berkebun pagi sekitar jam 7-an ya, karena kebetulan anak saya diantar pak suami, jadi saya bisa berkebun pagi ini. Sebenarnya kalau berkebun itu enaknya pagi ya, selain sehat apalagi di suasana maksudnya di cerah seperti ini, badan kita bisa terkena sinar matahari, tentunya lebih sehat ya kalau terkena sinar matahari pagi itu. Di samping itu, kalau misalnya di kebun atap pagi ini, biasanya kan kebetulan saya selain menanam beberapa sayuran, buah, dan ada juga tanaman bunga. Nah, dengan adanya tanaman bunga banyak menarik beberapa serangga ya, seperti halnya kupu-kupu. Alhamdulillah setiap hari itu saya di kebun atap ini selalu ada kupu-kupu ya, dan tentunya dengan corak yang beraneka ragam, sangat cantik pokoknya. Di samping untuk menambah kecantikan, tanaman bunga juga bisa sebagai tanaman refugia ya teman-teman, bisa untuk mengusir atau menghalau hama yang datang ke kebun kita, atau jadi tidak menyerang tanaman sayuran secara langsung, karena ada tanaman bunga yang bisa menghalau atau mengalihkan hama. Dan kebetulan jika teman-teman ingin menanam tanaman bunga, ada tanaman bunga yang recommended ya menurut saya, seperti halnya ini tanaman torenia atau tanaman mata kucing. Ini untuk jenis bunga ini sangat mudah sekali ya, cukup satu kali membeli tanamannya atau bibit bunganya, akan selalu ada di kebun kita, karena ini terus-terusan ya, bijinya ini akan menyebar ke beberapa pot. Yang kedua, tanaman bunga yang recommended itu ini ya teman-teman nih, bunga zinnia. Ini sangat cantik ya, dan untuk jenis tanaman bunga zinnia ini menurut saya bunganya lumayan awet ya, tidak mudah layu atau tidak mudah rontok. Ini mekarnya pokoknya lumayan lama ya teman-teman untuk tanaman bunga zinnia ini. Dan selain bunga zinnia juga ada lagi tanaman bunga matahari. Ini ya teman-teman, kebetulan tanaman bunga mataharinya karena baru dipindah tanam mungkin sekitar seminggu yang lalu ya, ini belum berbunga. Ini juga recommended untuk sekali menanam bijinya
bisa dikeringkan dan bisa dijadikan benih mandiri ya. Dan alhamdulillah ini saya juga dari Mandiri Benih. Ini tidak sengaja saya semai, hanya saya simpan di pot talang, tapi bisa tumbuh ya. Mungkin karena benihnya masih fresh, jadi gampang semprot dan mudah tumbuh. Ya seperti ini ya tuh. Ini saya hanya meletakkan bunga matahari, ternyata banyak yang tumbuh tuh. Recommended ya teman-teman. Dan ada tanaman bunga vinca juga nih tuh. Cantik ya, alhamdulillah. Kebetulan di kebun atap ini saya ada 5 jenis bunga. Untuk yang satunya lagi ada bunga adenium, tapi saat ini tidak sedang berbunga ya. Ini ya tanaman adenium atau Kamboja Jepang. Kamboja ya, tanaman Kamboja. Oh iya teman-teman, untuk pagi ini saya rencananya akan ada beberapa sayuran yang dipanen ya, panen tipis-tipis lagi. Serunya menanam seperti itu ya teman-teman. Selalu ada saja yang dipanen. Dan selain panen tipis-tipis, saya juga akan pruning beberapa tanaman seperti tanaman kubis hijau atau tanaman kol ya. Ini teman, nih saya akan pruning pada bagian bawahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kebetulan untuk tanaman kubis hijau ini saya ada beberapa tanaman ya. Alhamdulillah, ini tanaman kol ini juga termasuk dari Mandiri bibit ya, karena ini bukan dari biji. Ini merupakan stek batang dari tanaman indukannya yang ada di pot talang ya. Saya akan menunjukkannya kembali ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Kalau yang biasa menonton video saya mungkin tahu untuk indukan kubis hijau ini ada di pot talang. Oke, langsung saja ya. Oke, ini indukannya teman-teman nih. Tuh, ini sebenarnya harus di-stek untuk bagian yang nempel di indukannya, tapi karena sudah terlanjur besar, saya pikir-pikir sayang juga ya untuk di-stek. Tuh sudah mulai seperti ini. Dan untuk yang sini, ini hasil stekannya. Mungkin akan saya pruning saja untuk daun terbawahnya. Sebenarnya di musim hujan ini untuk menanam kubis ini agak rawan juga ya teman-teman, tuh sering terkena air hujan tuh. Oke, saya skip saja ya. Oke teman-teman, ini untuk tanaman kol atau kubisnya sudah saya pruning ya, karena bentuk daunnya seperti mangkok ya teman-teman ya. Di musim hujan ini untuk tanaman kubis itu rawan busuk ya, tuh seperti ini ya tuh, karena bentuknya seperti mangkok begini, jadi air itu mudah tertampung pada bagian daunnya seperti ini tuh. Dan ini cukup ya, saya pruning hanya beberapa daunnya saja. Dan untuk yang di pot talang juga sudah saya pruning. Ini di bagian sebelah sini. Ini ya, tadi kan agak rimbun pada bagian bawahnya. Ini sudah saya pruning. Oh iya, tadi juga saya selain pruning daun kol atau kubis, saya juga sekalian membersihkan gulma ya, rumput-rumput yang tumbuh di beberapa pot. Apalagi di musim hujan ini, rumput atau gulma itu tumbuh subur juga ya. Oh ya, tadi selain saya pruning dan membersihkan gulma yang ada di beberapa pot,
saya juga menambahkan media tanam untuk tanaman buncis dan tanaman kecipir. Mungkin nanti saya akan panen. Tadi kan saya akan pas di awal itu saya akan panen ya, panen tipis-tipis. Nah seperti biasa ini saya panen buncis ya teman-teman nih. Kebetulan untuk buncisnya ada yang bisa dipanen tuh. Masya Allah, tabarakallah. Seru ya ternyata menanam buncis itu. Tidak hanya menanam kacang panjang yang sangat menyenangkan, ternyata menanam buncis juga sangat menyenangkan ya, karena bisa sering-sering panen jika sudah mulai berbuah. Seperti ini teman-teman, tuh Masya Allah tabarakallah, sampai ke bawah nih tuh buahnya. Oh iya, meskipun hanya ditanam di galon bekas, potnya menggunakan galon bekas ya, tapi alhamdulillah untuk tanamannya bisa survive ya teman-teman, bisa bertahan, bisa sampai berbuah dan rajin berbuah. Menurut saya menanam buncis di rumah juga termasuk ini ya, recommended ya teman-teman, untuk tanaman buncis ini rajin berbuah. Oh ya teman-teman, ini saya juga sangat senang sekali ya untuk berkebun hari ini nih, karena ada yang mengejutkan kembali ya. Berkebun itu pokoknya penuh kejutan dan sangat menyenangkan. Ternyata saya pikir kan, saya juga bingung nih, saya menanam kecipir dan menanam buncis. Ternyata yang tumbuh buahnya itu, yang banyak buahnya itu ternyata buncis ya. Tapi pas kemarin sore itu saya kaget juga sih pas mengecek tanaman buncis ini, dan ternyata ada kejutan lagi ya teman-teman di kebun atap ini. Pokoknya sangat menyenangkan ini ya teman-teman nih. Saya juga tidak menyangka ternyata tara, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, ini untuk kecipirnya ternyata buahnya ada yang sudah mulai membesar ya teman-teman tuh. Alhamdulillah, pokoknya sangat senang sekali ya. Saya juga kaget, tidak menyangka. Saya pikir untuk tanaman kecipirnya tidak akan berbuah. Saya tidak menyangka ya teman-teman untuk kecipirnya. Masya Allah tabarakallah, ini perdana loh saya tanam yang warna merah apa ungu ya, pokoknya ini nih, alhamdulillah. Dan ini saya baru tahu kemarin sore ya untuk kecipir ini. Dan sebenarnya untuk daun kecipir dan daun buncis juga ini ya hampir sama ya teman-teman nih. Saya kurang paham yang mana daun buncis dan yang mana untuk daun kecipir. Tapi untuk bunganya sepertinya berbeda ya teman-teman. Setelah saya perhatikan lebih jelas lagi, karena untuk bunga bunga buncis ini bentuknya seperti ini ya, dan warnanya nih seperti ini nih, ini ya. Nah setelah saya perhatikan ada yang bentuknya berbeda. Mungkin ini bunga kecipir ya teman-teman tuh seperti ini, karena menurut saya ini berbeda ya dengan bunga buncis tuh. Ini bentuknya seperti ini ya tuh. Saya zoom ya, saya dekatkan maksudnya. Dan untuk bunga buncis ini agak kecil ya teman-teman tuh, warnanya seperti ini nih tuh. Dan alhamdulillah kalau memang ini bunga dari kecipir, semoga ini bisa menghasilkan banyak buah ya. Nih tuh pada bagian sebelah sini juga. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali ya untuk berkebun kali ini, karena saya tidak menyangka kecipirnya akan berbuah. Mungkin benar ya apa yang dikatakan teman-teman, katanya untuk menanam kecipir merah atau ungu ini lebih cepat berbuah dibandingkan dengan kecipir yang berwarna hijau.
Terus terang saya dulu pas saat awal-awal itu menanam kecipir hijau terlebih dahulu ya, tapi belum sempat berbuah. Tuh, ya, alhamdulillah dapat kejutan lagi di kebun atap rumah ini. Mungkin saya lanjut panen buncis saja ya teman-teman. Ini sudah lumayan agak siang juga karena tadi saya saat membersihkan gulma dan pruning-pruning itu lumayan lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Pokoknya berkebun itu bikin happy ya, punya sangat menyenangkan. Apalagi selalu ada kejutan dan bisa panen-panen setiap saat. Seperti halnya ini buncis ya. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya untuk tanaman buncis ini recommended ya teman-teman. Untuk yang teman-teman ingin menanam ya, tuh meskipun hanya ditanam di galon bekas, memanfaatkan limbah ya, alhamdulillah bisa tetap menghasilkan. Tuh ada yang ngumpet ya, ini di sini tuh di tanaman lengkeng. Oke, mungkin akan saya skip saja ya teman-teman untuk panen buncisnya. Oke, untuk buncis alhamdulillah dapat segini ya teman-teman nih. Dan buncis ini bisa dipanen 2 hari sekali ya. Untuk 2 hari sekali ini bisa panen segini-segini, lumayan ya, bisa dikumpulkan. Karena untuk segini dimasaknya nanggung ya. Oke, selanjutnya saya akan panen kucai. Kebetulan stok di bawah di kulkas sudah habis ya. Saya akan panen kucai. Ini ya teman-teman untuk tanaman kucainya. Kebetulan kebun atap rumah ini saya ada 2 pot. Kebetulan untuk 2 potnya semuanya rimbun semua ya. Dan untuk tanaman kucai ini pokoknya semakin dipanen atau semakin dipetik itu dia semakin rimbun ya. Oh iya, seperti biasa untuk di media tanam kucai ini selalu banyak tuh siput ya, siput kecil-kecil teman-teman tuh. Mungkin karena rimbun jadi untuk siputnya betah. Tapi untuk menangani siput ini saya biasanya setelah panen kucai ini rajin menggemburkan untuk media tanamnya. Oke teman-teman, mungkin untuk kucai saya skip saja ya. Oke teman-teman, ini sudah ya, ini cukup ya segini ya untuk kucainya. Dan ini tadi ada daun bawang juga yang rebah ya, saya panen. Teman-teman, saya akan perlihatkan untuk bunga kucai ya. Cantik ya teman-teman ya untuk bunga kucainya. Dan biasanya untuk memperbanyak tanaman kucai, selain dari benih atau bijinya, tanaman kucai juga beranak ya. Tuh saya panen segini. Ini saya tidak, maksudnya pada awalnya tidak menanam sebanyak ini ya, karena ini tumbuhnya merimbun, beranak sendiri ya. Tuh akhirnya alhamdulillah ini cukup ya, saya panen hanya segenggam tadi saja, dan ini tidak akan saya panen. Oke tuh ya teman-teman, mungkin nanti akan saya gemburkan untuk media tanamnya dan akan saya tambahkan kapur dolomit. Tapi mohon maaf ya, tanpa saya videokan untuk menggemburkan dan menambahkan kapur dolomitnya. Dan ini tadi hasil pruningan dan saya membersihkan gulma ya. Ini daun-daun kubis dan rumput-rumput yang tumbuh di beberapa pot. Oke teman-teman, mungkin untuk kegiatan berkebun kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Alhamdulillah dari hasil berkebun kali ini saya dapat daun bawang, daun kucai, dan buncis juga. Mungkin kegiatan berkebun kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Saya hanya beres-beres pruning beberapa pot dan tanaman kol ya, pruning daun tanaman kol, panen tipis-tipis. Alhamdulillah
meskipun hanya memanfaatkan lahan terbatas dalam rumah, dan menanamnya pun menggunakan limbah, planter bag, dan pot, bisa panen tiap hari ya teman-teman. Oh ya, di samping menanam sayuran, buah, saya juga menanam beberapa bunga. Dan tadi di awal sudah saya sebutkan tanaman yang recommended untuk ditanam di kebun rumahan ya, atau di rumah. Seperti ini ya teman-teman nih. Untuk menanam bunga jinia ini sangat mudah sekali ya. Tuh, ini bisa ditanam langsung seperti ini ya teman-teman nih. Tuh, oh iya, nih tuh sepertinya ini tanaman jinia ya, tumbuh sendiri. Ini biasanya jam segini ini banyak kupu-kupu ya, tapi kupu-kupunya sepertinya tidak mau didokumentasikan. Cantik ya teman-teman kupu-kupunya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.